Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Awi Farudin, angkatan 2021, Teknik Mesin, Universitas Singapura Berbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence, blockchain, cloud computing, dan data analytics. Mulai dari yang pertama yaitu artificial intelligence. Artificial intelligence adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer yang dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Menurut John McCarthy 1956, artificial intelligence adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran, atau bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan. Agar mesin bisa cerdas atau bertindak seperti dan sebaik manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan sehingga mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan, ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base, bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Artificial intelligence adalah teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini. Artificial intelligence mampu menghubungkan setiap perangkat, hingga seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Salah satu contohnya adalah kamera cerdas pendeteksi kepadatan volume kendaraan di jalan raya menggunakan teknologi deep learning neural network yang telah diimplementasikan pada beberapa pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam mendukung program Smart City. Lanjut, yang kedua ada blockchain. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data bersifat konsisten secara kronologis karena Anda tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Teknologi blockchain memiliki fitur utama sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi dalam blockchain mengacu pada kontrol transfer dan pengambilan keputusan dari entitas terpusat, yaitu individu, organisasi, atau grup, ke jaringan terdistribusi. Kedua, ketetapan. Ketetapan berarti sesuatu yang tidak dapat diubah atau ditukar. Ketiga, ada konsensus. Sistem blockchain menetapkan aturan mengenai persetujuan peserta untuk mencatat transaksi. Kemudian yang ketiga ada cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki keuntungan seperti biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sementara di sisi lain, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing: yang pertama email, yang kedua ada penyimpanan, backup, dan pengambilan data, yang ketiga ada streaming audio dan video, yang terakhir yaitu data analytics. Data analytics merupakan proses inspeksi serangkaian data yang berguna untuk mendapat kesimpulan dari informasi yang ada dan meningkatkan sistem pada software. Data analytics dapat diartikan sebagai proses sederhana bisnis analytics. Istilah umum lainnya yang mendekati dengan data analisis dengan orientasi bagi pengguna bisnis, di mana data analytics memiliki fokus yang lebih luas. Metodologi data analytics meliputi eksplorasi data analisis yang berguna untuk mencari pola dan hubungan di dalam data dan konfirmatori data analisis yang berguna dalam teknik statistik untuk melihat hipotesis terkait benar atau salah set data yang ada. Data analytics juga dibagi berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, bersih analisis data numerik dengan variabel kuantitatif yang dapat diukur atau diukur secara statistik.
Pendekatan kualitatif lebih ke interpretatif karena berfokus pada konten data non-numerik seperti teks, gambar, audio, dan video, termasuk frasa umum, tema, dan sudut pandang. Terdapat 4 jenis analytics yang utama, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Yang pertama itu deskriptif. Jenis analytics ini merupakan jenis yang paling sederhana. Deskriptif analytics berfokus pada hal yang telah terjadi. Yang kedua ada diagnostik. Diagnostik analitik mencari akar penyebab dari suatu masalah. Jenis analytics ini digunakan untuk menentukan mengapa sesuatu terjadi. Yang ketiga ada predictive analytics. Jenis ini berkaitan tentang perkiraan. Dan yang keempat yaitu prescriptive analytics. Jenis analytics ini merupakan yang paling akhir dan yang paling kompleks karena dari hasil prosesnya akan merumuskan dan menyarankan tindakan yang tepat untuk diambil untuk mencapai hasil tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.